Maka adapun orang-orang yang bertawassul menuju ke Allah, bertawassul bin nabi, dengan nabi, awil wali, atau bertawassul dengan para wali. Huwa, adapun orang itu ya'taqidu, meyakini siapa huwa, annalahu manzilah indallah, annalahu, sesungguhnya, lahu, bagi nabi atau wali itu, manzilah, dia mempunyai tempat dan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bertawassul karena kita memang mempunyai keyakinan bahwa Rasulullah memang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi siapa yang mengkafirkan orang Islam yang bertawassul kepada Nabi, hakikatnya dia sudah menganggap bahwa memang Nabi Muhammad itu tidak memiliki kedudukan apa-apa di sisi Allah. Bukan berarti riba, tapi realitanya seperti itu. Dan ini yang disalahpahamin oleh pihak-pihak yang cuma asal ikut-ikutan saja. Kita ambil satu contoh, salah satu pemimpin kelompok Wahabi yang bernama Ibnu Abdul Wahab. Dia bilang ketika megang tongkat, asoya hada khairun bi Muhammad, tongkat saya ini lebih baik daripada Muhammad. Tongkat saya ini bisa untuk mukul ular di padang pasir, bisa untuk pegangan. Tapi kalau Muhammad sudah mati. Muhammad sudah nggak fungsi lagi. Muhammad itu tidak lebih seperti tukang pos. Yang penting itu adalah suratnya. Kalau tukang posnya sudah berlalu, ya sudah. Yang perlu kita pelajari suratnya, bukan tukang posnya. Ada lagi Albani. Albani ini termasuk rujukan utamanya kelompok mereka. Kalau masalah hadis-hadis, umpamanya ada Sohahu Albani, Do'afu Albani. Jadi kalau umpamanya hadis ada satu hadis yang biasanya hadis-hadis yang banyak di do'ifin, bahkan disalahkan, itu ya hadis-hadis kalang-kalang fadilah-fadilah seperti ini. Umat Islam yang bertawassul kepada Nabi Muhammad faqad kafar, sungguh telah kafir. Wa hunaka man qala, ada juga yang mengatakan innal wasilata bil ahya mumkinah. Kalau bertawassul kepada yang masih hidup itu mungkin. Ketika Rasulullah masih hidup bertawassul memang ada ajarannya, mereka menggunakan itu. Wa annal wasilata bil amwat mamnu'ah, tapi bertawassul kepada yang sudah mati mamnu'ah, dilarang. Maka tidak heran kelompok-kelompok mereka ini menganggap umat Islam yang datang ke kuburan-kuburan kaum solihin, para wali, dianggap sebagai penyembah kuburan. Nah, inti permasalahannya seperti ini sekarang. Kita kembali kepada memang ada permasalahan innal wasilata bil ahya mumkinatun wa annal wasilata bil amwat mamnu'atun. Wa naqulu lahu anta tudayyiqu amran muttasi'an. Kepada orang yang mempunyai pemahaman seperti ini kita katakan, kamu itu menyempitkan permasalahan yang sebenarnya luas. Li'anna hayatal hayyi la madkhala laha bitawassul. Ingat lo ya, kehidupan orang yang hidup itu nggak ada sangkut pautnya dengan tawassul. Orang itu hidup atau mati, kehidupannya dan kematiannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan tawassul. Jika ada seorang yang datang bertawassul kepada Rasulullah menuju Allah, jadi menjadikan Rasulullah tawassul dengan Rasulullah ke Allah. Ini harus dibedakan antara tawassul bin nabi ilallah, menjadikan nabi sebagai wasilah menuju Allah. Nah, ketika kita sekarang bertawassul kepada Rasulullah, hakikatnya kita bukan bertawassul kepada hidupnya Rasulullah atau kepada matinya Rasulullah, tapi kita bertawassul menjadikan Rasulullah karena beliau adalah makhluk Allah, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Apakah ketika Rasulullah sudah mati kemudian cintanya Allah akan pupus? Gak ada sangkut pautnya antara tawassul dan kehidupan seorang, itu gak ada. Yang kedua, ketika Rasulullah masih hidup pun Rasulullah juga berkomunikasi dengan mereka yang sudah dianggap sudah mati, dengan nabi-nabi, dengan Nabi Musa, dengan Nabi ini, dengan semuanya. Bahkan maaf, hasil komunikasi antara yang masih hidup dengan yang sudah mati, siapa? Nabi Musa. Hasilnya adalah kita ini sholat 5 kali. Kalau umpamanya mereka yang tidak percaya dengan komunikasi orang yang sudah mati,
Seharusnya mereka jangan sholat 5 waktu, tapi tetap menjalankan sholat sebagaimana diperintahkan pertama kali, yaitu 50. Paham? Hadis panjang tentang Isra Mi'raj, pertama kali Allah menyuruh 50 kali, kemudian turun terus berulang-ulang karena disuruh oleh Nabi Musa. Gak kuat umat kamu kecil-kecil, kurangi 5 terus sampai menjadi 5. Harusnya kamu jangan percaya itu, sholat tetap 50 kali saja. Begitu kan?